Halo. Halo. See waiting. Oh, halo. Tapi kok halo. Oh, ini baru muncul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya? Oh, halo. Sorry. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, di admit semua. Mbak sini. Oke. Oke, kita mulai ya sebentar. Kita kadenya. Pak. Sebentar, ini ada satu hal yang Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini gimana? Di Jogja apa di rumah masing-masing nih? Jogja, Pak. Juga, Pak. Oke. Di kamar, Pak. Kontrakan, Pak. Silakan. Oke, tapi yang jelas semua sehat lah, insya Allah semuanya. Dan Alhamdulillah. yang pertama itu. Oke, kita kali ini akan bahas mengenai kelanjutan kriptografi. Dan kemarin kalau tidak salah sudah, ini pertemuan yang keempat ya, Pak, kelima ya? Yang keempat. Keempat. Oke, kemarin sudah dibahas sama Bu Nur. Materinya kalau tidak salah adalah metode klasik, algoritma kriptografi klasik. Saya akan mengawali terlebih dahulu atau mereview sekilas mengenai metode kriptografi ini. Dan saya akan memulai dengan beberapa hal. Jadi kalau kita definisikan kriptografi itu kan ada beberapa kategori. Jadi kalau kita lihat, kita matikan terlebih dahulu. Betul nggak ini? Jadi kalau kita munculnya di sini. Ini whiteboard saya muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul. Oke, kriptografi itu kalau dibedakan kan itu kok enggak. Bentar, ini kok Ini langsung di screenshot ini. Ya, judulnya gimana kemarin? Ya. Tapi kok tidak muncul di Baru mana ya di sini. Ya buat presensi kemarin gimana bilangnya? Aku nggak tahu. Kalau Pak Jari sudah screenshot. Aku nggak tahu kali ini. Oh, Iya. oke, muncul. Jadi kalau Nggak muncul, Pak. Gimana? Nggak muncul nih. Nggak muncul. Whiteboard saya nggak muncul. muncul kok, Pak.
Muncul, Pak, muncul. Ada yang muncul. Ada yang terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat. Ada tuh kripto tulisannya, Pak. Ya, sebentar. Tuh. Jadi kalau kita Iya, Pak. Masuk, Pak. sebentar. Kalau kita bedakan, kripto ini kan ada klasik misalnya, dan ada modern. Iya. Nah, bedanya apa klasik dan modern ini kalau yang Anda tahu prosesnya terlebih dahulu? Katakanlah kalau kemarin yang sudah dipelajari kan klasik. Kemarin apa ya algoritma yang sudah Anda pahami apa? Yang sudah dipelajari kemarin. Generik. Benar. Terus apa lagi? Besar. Jadi di situ ada visioner ya. Terus apa lagi? Ada blog ya. Iya toh? Kan ada beberapa algoritma kemarin. Dan seterusnya. Nah ini proses dari algoritma ini semuanya. Ini prosesnya adalah bait per bait atau per huruf ini. Ini kalau di proses yang klasik itu prosesnya adalah per bait atau per huruf. Tapi kalau yang modern ini nanti prosesnya adalah bit per bit prosesnya. Jadi tidak huruf per huruf, tapi nanti adalah setiap karakter itu diproses terlebih dahulu adalah diubah menjadi bit terlebih dahulu. Nah ini algoritma yang bit ini yang akan kita pelajari di akhir nantinya. Itu kalau dilihat dari klasifikasinya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain dari klasifikasi tadi ya, klasifikasi klasik dan itu juga bisa didasarkan pada penggunaan kuncinya kriptografi itu. Ada yang menggunakan yang asimetris, ini tutup. Mana nih kan tidak terlihat ininya sebentar. Oh, taruh atas ya. Jadi asimetris dan simetris. Nah ini kalau ini adalah berdasarkan penggunaan kuncinya. Kalau yang Anda pelajari kemarin itu adalah semuanya adalah masih simetris. Itu contohnya. Itu kalau didasarkan penggunaan kuncinya. Jadi ini tadi adalah kriptografi yang berdasarkan penggunaan kuncinya. Kalau yang tadi antara klasik dan modern adalah proses setiap enkripsi atau dekripsinya. Terus kategori yang atau klasifikasi yang ketiga itu kriptografi itu juga bisa digunakan atau didasarkan dari proses umumnya. Jadi proses umumnya. Ini kalau dari prosesnya. Jadi ada proses yang dua arah, ada yang satu arah. Kalau dua arah ini berarti ada proses enkripsi dan ada proses dekripsi. Nah kalau ini tidak ada proses dekripsinya ini. Jadi ini tidak ada proses dekripsinya. Itu kalau yang didasarkan pada proses dasar dari kriptografi itu. Nah, kalau yang dipelajari atau yang kita bahas secara detail itu adalah nantinya adalah memang semuanya yang dua arah, yang enkripsi dan dekripsi. Ada enkripsi, ada dekripsi. Nah, kalau yang contoh yang satu arah
Kalau yang satu arah ini biasanya adalah hanya menggunakan proses hash atau matematis saja. Jadi di sini contohnya adalah yang sangat umum Anda dengar misalnya adalah MD5 atau SHA. Ini adalah proses satu arah. Kalau yang ini tidak ada proses dekripsi kalau yang ini. Kalau yang proses enkripsi ya berarti nanti adalah yang kita bahas beberapa algoritma berikutnya. Ini mengenai klasifikasinya terlebih dahulu. Terus terkait dengan ini proses dasar dari ini, sebentar ini saya hapus terlebih dahulu. Paham ya, di situ ada proses enkripsi. Oh ya, untuk yang tidak ada dekripsinya, katakanlah misalnya yang tidak ada dekripsinya. Nah, ini yang tidak ada proses dekripsi ini tadi, yang ini. Yang sebentar saya gunakan proses yang ini. Sorry kok malah Kecil kali suaranya. Mana ini? Yang proses yang ini tadi. Enggak ada di sini. Proses yang satu arah ini, yang tidak ada enkripsi, tidak ada dekripsinya ini apakah nanti bisa digunakan untuk melakukan proses yang ada di dalam, katakanlah di dalam penggunaan web dan seterusnya. Misalnya, apakah proses enkripsi itu juga sering digunakan? Ada nggak di antara Anda yang pernah membuat suatu aplikasi yang itu adalah menggunakan atau menerapkan enkripsi? Ada nggak di antara Anda? Ada yang pernah menggunakan? Belum, Pak, belum. Ada yang pernah menggunakan membuat suatu web gitu atau yang menggunakan PHP gitu? Ada, Pak, fungsi hash tuh. PHP pernah. Pernah kan? Di situ ada library salah satu yang umum atau yang sangat mudah adalah MD5 kan? Iya, Pak. Benar. Nah, sekarang proses atau penggunaan itu seperti apa? Jadi ini kita sebelum melanjutkan penggunaan algoritma kriptografi itu sendiri. Ini saya clearkan terlebih dahulu. Saya contohkan penggunaan algoritma kriptografi. Sebenarnya kan setiap hari itu kita menggunakan layanan kriptografi. Contohnya yang sangat sering itu adalah kita menggunakan inilah, misalnya memasukkan user ID dan password misalnya. Anda menggunakan sistem. Dua textbox ini yang harus diisi. Nah ini kalau kita atau Anda memasukkan itu, memasukkan user ID dan password ini nanti kan data ini terkirim di dalam ke server, katakanlah dua ini terkirim ke dalam server misalnya. Ini tersimpan kan di dalam satu database di dalam server ini. Dalam server itu di dalam satu database server, misalnya server gitu. Ini yang tersimpan di dalam database server ini, katakanlah di dalam database-nya. Anda semua sudah mengambil mata kuliah di basis data ya? Sudah, Pak. Oke. Yang tersimpan di dalam basis data ini, katakanlah user ID, katakanlah, dan ini adalah password.
ini sekali lagi yang tersimpan di dalam basis data adalah bukan data yang Anda ketikkan. Yang tersimpan di dalam basis data di server ini. Katakanlah misalnya user ID saya ini adalah misalnya adalah Eko AB. Passwordnya adalah ABOK katakanlah. Maka yang tersimpan di sini pada saat nanti kita katakanlah tekan login gitu. Kita klik login gitu atau submit. Itu data yang tersimpan atau yang terkirim ke basis data ini kan bukan data yang sebenarnya. Jadi yang tersimpan di sini kan bukan Eko AB dan ABOK, tetapi di sini adalah mungkin adalah XZ27 cross katakanlah. Begitu pula passwordnya yang terkirim di sini, yang tersimpan di sini mungkin F72 cross misalnya ini. Katakanlah seperti ini. Jadi data yang tersimpan di basis data ini adalah bukan data yang kita ketikkan ini. Tetapi yang terkirim atau yang tersimpan di sini adalah yang sudah dienkripsi tadi. Nah, sekarang proses dekripsinya di mana ini? Perlu nggak proses dekripsinya? Kira-kira perlu proses dekripsi nggak? Kayaknya nggak Kalau perlu. misalnya lupa password, Pak. Nah, kalau lupa password, caranya gimana nanti? Contohnya gini, katakanlah kalau Anda lupa password, katakanlah misalnya. Lupa password itu sekali lagi super admin itu tidak ada kewenangan untuk mengetahui password yang pernah Anda lupakan. Sekali lagi bahwa kalau Anda lupa password dalam semua sistem gitu, semua back-end gitu, tidak mungkin super admin itu mengetahui atau memiliki kewenangan untuk bisa mengetahui password Anda. Nggak mungkin. Itu kalau misalnya memungkinkan seperti itu, berarti sistem itu adalah sangat-sangat jelek. Yang memungkinkan adalah Anda diminta untuk mereset atau Anda diresetkan password baru. Baru password itu adalah dikirim ke Anda. Dalam semua sistem seperti itu, basis dalam itu. Jadi kalau tadi Anda sekali lagi pertanyaan yang bagus. Kalau lupa password gimana mekanismenya? Maka dalam pengembangan sistem itu adalah superadmin tidak diberikan kewenangan untuk mengetahui password yang Anda lupakan. Karena memang sistemnya seperti ini tadi. Apalagi kalau yang menggunakan satu arah. Yang satu arah ini kan data yang tersimpan di basis data kan sudah terenkripsi ini. Sehingga tidak bisa diketahui secara langsung atau tidak bisa terbaca langsung. Walaupun itu oleh database administratornya tidak memungkinkan untuk itu. Itu untungnya kalau sudah dienkripsi. Oke tadi, sekarang proses enkripsi dan dekripsi itu terjadi di mana itu tadi? Kira-kira terjadi di mana kalau saya jelaskan prosesnya seperti tadi misalnya. Ini kita bisa menggunakan dua algoritma sekaligus dari contoh tadi ya, klasifikasi antara yang suatu arah, yang dua arah. Itu tetap bisa digunakan dalam sistem ini. Kalau Anda yang sering menggunakan atau yang pernah membangun dengan aplikasi dengan PHP katakanlah, yang tersedia modul dasarnya adalah MD5 misalnya, itu adalah satu arah. Itu juga bisa digunakan. Dua arah juga bisa digunakan. Oke, kita lihat seperti ini. Sekarang, pada saat Anda membangun suatu sistem, katakanlah, membangun aplikasi, nanti kira-kira proses pada saat pengguna itu adalah mengklik login gitu, kira-kira data yang terkirim gitu dari front end ke back end, dari front end ke back end di sini ke server itu, kira-kira data yang dikirim harus sudah terenkripsi atau belum?
Kalau sudah dienkripsi berarti ya ini berarti sistemnya itu disebut sebagai proses enkripsinya adalah disebut dengan proses client side atau proses enkripsi itu di sisi klien. Tapi bisa juga proses enkripsi di sisi server. Katakanlah misalnya begitu diklik gitu, maka data yang terkirim adalah memang data ini. Lewat jaringan berarti adalah data ini. Itu juga bisa. Jadi sekali lagi bahwa kalau seperti itu prosesnya, kalau ini yang dikirim ini adalah prosesnya adalah datanya adalah data sebenarnya, maka itu kurang aman sebenarnya. Itu kalau server side. Maka akan lebih aman apabila itu client side. Jadi begitu klik atau user itu mengklik itu, maka terjadi proses enkripsi. Nah, pada saat ini sudah dienkripsi, yaitu di sisi server, di sisi klien, ya berarti katakanlah ini tadi sudah dienkripsi menjadi X7, tanda tanya, cross, kemudian AL misalnya seperti ini. Maka ini yang tersimpan, yang terkirim kan. Begitu pula password juga seperti ini. Ini tadi juga sudah dienkripsi menjadi F7, kemudian cross dan seterusnya. Ini adalah yang sudah dienkripsi katakanlah. Maka ini adalah yang terkirim. Berarti ini adalah proses yang bagus. Jadi proses enkripsi terjadi di sisi klien. Itu seperti itu nantinya. Nah, setelah itu baru nanti yang ini yang terkirim dari sisi kliennya dicocokkan dengan basis data di server. Cocok enggak ini? Kalau cocok ya berarti boleh masuk. Kalau enggak ya berarti dia tidak berhak kan, seperti itu. Itu proses enkripsi dan dekripsinya. Kalau Anda menggunakan proses yang satu arah, tidak proses dekripsi, maka itu cukup. Tidak perlu proses enkripsi. Tidak perlu proses dekripsi. Maka itu adalah yang dinamakan dengan Iya, Amir. proses satu arah. Nasir. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kau gangguin yang saya telepon. Ada pertanyaan ya? Sebelum kita lanjut kaitannya dengan proses lagi. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sekarang kalau gitu nanti kita lanjutkan dengan algoritma ya, kita review algoritma yang yang kemarin. Sebentar, saya ini yang sebentar tadi mana? Kalau kembali ke yang tadi ini saya close. Oh, kok yang terclose? Apa ini tadi malam? Ada aja kuliah sekarang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kaitannya dengan konsep dasar tadi, kita akan kembali ke algoritma yang kemarin sudah kita yang sudah Anda pelajari. Oh ya, ada satu hal yang terlewat. Mungkin agak saya perdetail sekali lagi kaitannya dengan proses yang tadi. Kaitannya dengan kalau tadi kan hanya baru satu sisi untuk contoh yang algoritma yang satu arah. Kalau penerapannya, saya contohkan kalau yang yang dua arah kalau gitu. Oh, sebentar, saya share ini lagi. Ini saya clearkan terlebih dahulu. Saya gunakan ini lagi, misalnya katakanlah seperti tadi. Katakanlah pada saat saya akan memasukkan atau user, misalnya memasukkan user ID dan password tadi kembali ke sini lagi. Ini adalah contoh yang paling mudah, yang sangat sering digunakan soalnya, yang setiap hari Anda gunakan. Kemudian tadi ada submit atau login ya.
Setelah itu submit atau login, dan setelah itu ini adalah dikirim ke, begitu klik ya dikirim ke server. Ini masuk ke server. Terutama adalah nanti di database. Di database. Kita kembali ke sini lagi tadi. Kalau yang dua arah, atau kalau tadi kan contoh yang satu arah sudah jelas. Katakanlah ini adalah begitu diklik, maka di sini langsung terkirim itu. Nah, kalau proses dekripsi gimana? Kalau yang proses yang dua arah, yang proses dekripsi. Maka kalau yang proses dekripsi, oh ya, mohon maaf. Saya tanya terlebih dahulu pada Anda ini. Kalau katakanlah ini kan proses sudah login ya. Sekarang ini tadi enkripsi ini tadi katakanlah yang terjadi di sini tadi kan ini adalah user ID, password gitu ya. Kan di sini kan tadi katakanlah sudah tersimpan. Katakanlah yang tersimpan ini tadi yang dimasukkan tadi adalah user ID-nya adalah Eko AB, passwordnya adalah ABOK katakanlah. Terus yang di sini tadi password yang tersimpan di database adalah katakanlah misalnya adalah X7 cross F dan seterusnya, misalnya adalah ini F7Z plus X, misalnya seperti ini. Sekarang proses enkripsi ini dilakukan kapan tahu ini sebenarnya? Ini kapan dilakukan proses enkripsi atau penyimpanan di dalam basis data ini prosesnya kapan? Setelah diklik login, Pak. Pada saat klik login. Login itu kan berarti kan Anda sudah punya akun, kan? Iya, Pak. Kalau sudah punya akun, nah terus kan itu artinya berarti di database kan sudah ada itu. Di tabel atau di server berarti sudah ada kan data Anda itu? Iya, Pak. Berarti waktu mencocokkan data yang udah ada aja, Pak. Ya, kalau login itu kan sebenarnya kalau login proses login ini kan sekarang tinggal mencocokkan ini. Apa cocok apa enggak kan login ini? Cocokkan data. Pas register, Pak. Oh iya, tepat sekali. Jadi proses enkripsi itu tadi adalah pada saat proses register atau proses input data. Jadi proses enkripsi itu terjadi pada saat proses register. Betul sekali itu. Jadi penyimpanan di sini kira-kira yang akan dienkripsi apa aja? Yang minimal yang dienkripsi adalah user ID dan password minimal. Tapi boleh data yang lain. Boleh data-data yang lain nanti misalnya adalah seperti alamat, nama dan sebagainya. Apakah perlu dienkripsi apa enggak? Mungkin minimal adalah user ID dan password dan data-data penting, misalnya nama ibu kandung, katakanlah misalnya seperti itu. Tapi minimal adalah dua hal ini, user ID dan password. Nah ini proses enkripsinya pada saat register, tepat sekali. Nah, pada saat login itu adalah hanya tinggal mau contohkan aja. Proses pencocokan tadi bisa menggunakan enkripsi atau dekripsi. Kalau dari server side, maka di sini misalnya sebelum data masuk ini dicocokkan, ini dekripsi. Datanya misalnya datanya yang masuk adalah Eko AB dan ABOK karena. Maka di sini di server itu adalah dilakukan proses dekripsi. Nah, ini dekripsi terlebih dahulu. Cocok nggak ini dengan data yang masuk tadi setelah didekripsi? Maka seperti itu. Oke, itu contoh secara umum proses enkripsi dan dekripsi atau kriptografi digunakan. Mungkin itu mereview yang dulu pernah atau di awal pernah dian. Oke, itu sementara gitu sekarang kita terus terlebih dahulu kita lanjutkan dengan algoritma yang kemarin atau yang terakhir sudah pernah Anda bahas. Yang terakhir kemarin adalah visioner ya. Saya ingin men-share terlebih dahulu pada Anda. Katakanlah misalnya seperti ini terlebih dahulu sebagai
review sebagai review saja. Contohnya misalnya ini saya share yang ini. Coba ini katakanlah misalnya ini terlihat ya. Terlihat ini? Ciphertext ya. C, C, S, F, L, Z, S, Y. Ada berapa huruf itu? 1, 2, 3, 6, 8 ya? 8, Pak. 8 huruf. Oke. 8 huruf. Ada 8 huruf. Ini adalah merupakan ciphertext. Ciphertext-nya. Dan huruf J adalah huruf yang ke-32. Huruf J adalah huruf yang ke-32. Ini adalah huruf yang ke-32. Huruf C, huruf yang ke-32A, 33, dan seterusnya. Ini 34, 35, 36, 37, 38, 39. Berarti adalah 39. Ini huruf yang ke-39. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul, ini adalah yang ke-39. Kata kuncinya adalah relation. Kemarin sudah dibahas tadi. Sekarang coba sebagai latihan atau sebagai saya mengevaluasi terlebih dahulu. Untuk mendeskripsikannya gimana itu? Dari 8 huruf ini, coba ini kan pesertanya atau peserta yang masuk di sini kalau tidak salah ada berapa tadi ya? 25 kalau tadi yang terakhir, 33 masuk. 31 sekarang. 31 partisipan katakanlah. Coba misalnya cuman ini kan saya tidak bisa 31 itu termasuk saya berarti 30. Katakanlah 30. Ini untuk mendeskripsikannya gimana? Misalnya coba kita bagi misalnya yang masing-masing adalah satu-satu lah. Untuk satu huruf ini dideskripsi terlebih dahulu, caranya gimana? Tidak perlu menggunakan yang perulangan itu, tapi cukup menggunakan fungsi. Kata kuncinya adalah relation, kemudian hurufnya adalah ciphertext-nya adalah itu C. Coba yang C, katakanlah yang pertama. Gimana cara mendeskripsikannya? Dan hurufnya apa itu? Ada yang tahu atau ada yang bisa yang bersedia mengerjakannya, misalnya coba di-share ke yang lain, misalnya saya kasih kesempatan. Ada? Ntar dicari dulu, Pak. Ya, coba. Jadi kita cari dulu, coba. Nanti kalau sudah bisa di-share yang lain, coba. Kebetulan saya juga tidak menyiapkan kertas, saya ngambil kertas terlebih dahulu.
Question, Pak, jawabannya. Kalau sudah ketemu langsung sampaikan aja. Question jawabannya, Pak. Pak, question. Oke, sekarang satu huruf terlebih dahulu, huruf J-nya. Gimana caranya? Langkahnya gimana? Ada yang sudah bersedia share? Itu adalah huruf yang ke-32. Panjang kuncinya adalah relation itu adalah panjang kuncinya adalah 1, 2, 3, 4, 9. Dimodulusin, Pak. Iya, betul lah. Jadi 30. kan J itu huruf ke-32, 32 modulus 9. Nah, ini siapa nih? Sebentar. Yang itu di siapa? Abi, Pak. Abi Abdurrahman ya? Ya. Ya, betul 32. Ini kita modulus dengan Modulus 9. 9 sama dengan Modulus 9. Hasil 5. sama dengan 5. Oke. Nah, 5 terus 5 ini digunakan 5 itu dicari dia di K itu huruf apa, Pak? oh iya, tepat sekali bahwa dia adalah merupakan indeks dari kunci kan. Jadi misalnya adalah kuncinya adalah relation. Ini adalah berarti adalah indeks yang kelima. Betul, berarti ini adalah huruf T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Kan gitu. Jadi kalau yang ke 0 berarti nanti adalah huruf yang terakhir. Oke, huruf T. Sudah diketahui ini adalah huruf T. Kelima tadi. Terus setelah diketahui ini apa? Setelah diketahui itu dia dikurangi kalau rumusnya itu Rumusnya A. Saya kan iya, rumusnya di A. Huruf pertama ya. Ini dikurangi huruf pertama. Oke. Huruf pertama. Ini berarti sama dengan oke, pokoknya sudah seperti itu. Katakanlah ini adalah huruf T itu adalah berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Berarti adalah 19. Ini adalah 19 kan? 19. Oke, sudah diketahui nilai 19. 19 itu digunakan untuk mencari itu, Pak. Mencari nilai. Betul, Mencari 19 nilai ini apa ini? sudah diketahui sekarang. Makna dari 19 ini kalau enkripsinya kan berarti adalah digunakan untuk menambahkan. Katakanlah misalnya adalah kita akan mengenkripsi huruf J ya, berarti ini kalau enkripsi, kalau proses enkripsi berarti ini adalah digunakan J tadi adalah plus 19. Terus nanti dimodulus dengan 26. Ini kalau berbasis pada huruf ya, Mbak. Tapi kalau berbasis pada kode ASCII maka modulusnya adalah 256. Nah, ya. Kalau berbasis pada komputasi nanti modulus 25. Nah, tetapi kalau dekripsi berarti
Dekripsi berarti kan yang semua plus ini tadi, ini Iya. sekarang menjadi J ini dikurangi dengan 19. Nah, J itu adalah huruf yang ke-10. Tapi makna dikurangi ini, sekali lagi, makna dikurangi ini, itu kan, kalau dalam huruf itu kan seperti ini. Kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Nah ini berarti 19 itu adalah mundur. Jadi adalah maknanya Mundur, Pak. dari J mundur kan? Nah, itu. Iya. X, Y, Z dan seterusnya kan? Berarti ini adalah huruf ke-19 itu. Berarti adalah seperti itulah. Tetapi proses dasarnya pada prinsipnya ini akhirnya plus 26 saja sudah ketemu berarti. Berarti katakanlah J tadi adalah J itu adalah 10. Minus 19 plus 26. Berarti seperti itu. Ini berarti adalah minus 19 plus 26. Berarti sama dengan huruf yang ke berapa ini? 26. Bukan, kan dikurangi ini. Oh, Iya, Pak. Udah ketemu. A, Berarti? B, C, D, 16. E, F, G, I, J, K, L, M, Bukan N, ini O, 9 atau 26 dikurangi 9 berapa? huruf ke-17, Pak. Ya, jadinya. huruf ke-17. Jadi untuk ini tadi maksudnya untuk yang J dikurangi 19 ini artinya nanti nggak perlu, karena nanti akan minus gitu kan. 10 dikurangi 9, maka ini plus 26 aja agar tidak minus. Jadi nanti kalau proses komputasi berarti plus 256 juga. Itu seperti itu. Sehingga nanti di situ adalah ini sudah diketahui adalah huruf yang ke 17. Inilah sama dengan huruf Q. Misalnya seperti itu. Yang lain juga seperti itu kan. Saya rasa kemarin juga sudah masalah. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini. Kalau kan tidak ada, kita lanjutkan dengan yang lain sekarang. Oke, kita lanjutkan dengan algoritma berikutnya. Kalau tidak salah, kemarin sudah dibahas seperti itu, dan algoritma selanjutnya itu mengenai ini tadi, maaf, kriptografi yang polialfabetik ini tadi. Ini disebut sebagai substitusi polialfabetik ya, yang apa? Vigener tadi. Substitusi polialfabetik. Dan sebenarnya juga bisa kita modifikasi. Dan kemarin masih ingat algoritma yang paling sederhana, yakni adalah apa kemarin yang monoalfabetik, yang substitusi monoalfabetik. Yang paling mendasar kemarin apa? Contohnya? Sesar ya? Ya, Pak. Sesar. Oke. Kalau sesar, itu kan sebenarnya kan ini adalah atau Vigener ini kan pada prinsipnya adalah hanya modifikasi dari sesar saja sebenarnya. Tapi itu disubstitusi secara polialfabetik. Jadi bisa diganti dengan beberapa huruf satu huruf yang sama disubstitusi dengan huruf yang berbeda. Saya akan menyampaikan salah satu modifikasi yang lain yang sering juga dikenal dengan ini. Yang dikenal dengan selain itu adalah pivot. Pernah mendengar pivot? Ada yang pernah mendengar algoritma pivot? Belum, Pak. Belum pernah. Prosesnya kalau pivot itu cuma dibalik
dari belakang. Cuma dibalik dari belakang saja kalau yang pivot. Tetapi prinsip dasarnya adalah tidak jauh berbeda dengan yang itu yang Visioner tadi. Itu salah satu modifikasinya. Dan itu nanti akan kita bisa kita modifikasi dalam beberapa. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Oh ya, ini kita sampai jam berapa jadwalnya? Anda biasanya sampai jam berapa atau berapa jam ini? Ada yang jadwal kuliah yang lain lagi? Belum ada, Pak. Ada. Kalau gitu kita lanjutkan dengan algoritma yang product cipher. Iya, baik, Pak. Oke. Product cipher atau sering juga dikenal dengan yang paling umum adalah ADF GVX. Product cipher. Adit, bosan mukamu mulu. Product cipher ini yang paling umum adalah sering dikenal dengan ini sebentar materinya dulu kemarin yang saya sampaikan dia nih MTI malahan. Ini materi yang kemarin saya. Halo? Iya, Pak. Sebentar, ini Coba. saya dulu materi yang khusus untuk Anda. Oh, saya ambil yang produk cipher dulu. Sebentar, saya cari materi saya dulu ya. Nih. Hampir sama isinya, cuman ini adalah produk cipher. Oke, produk cipher ini adalah gabungan dari algoritma substitusi dan transposisi. Kemarin yang substitusi, yang transposisi apa saja? Yang paling umum. Yang sudah dipelajari apa? Yang transposisi. Sebelum kita, karena ini adalah gabungan antara substitusi dan transposisi. Ada yang masih ingat yang transposisi apa kemarin? Transposisi, kalau nggak salah yang tadi, Pak. Apa? Ya, kalau yang transposisi ya apa Alwan? Ya yang dibahas tadi, Pak. Oh itu enggak, kalau itu kan justru enggak, ding. Ini, Pak, yang geser, Pak. sesar itu substitusi juga. Oh, Kalau yang transposisi apa contohnya kemarin? Sudah dibahas belum? Jadi cuman menukar tempatnya kalau yang transposisi. Kalau tadi kan mengganti satu huruf diganti dengan huruf yang lain. Geser itu bukan, Pak? Ya, yang bergeser. Genere itu geser bukan, Pak? Bukan, itu pada prinsipnya Visioner itu adalah dia adalah mensubstitusi sebenarnya. Jadi suatu mengganti. Kalau ya oke, kalau gitu saya ulang lagi kaitannya dengan yang apa? Yang transposisi kalau gitu. Saya review sekilas ya yang transposisi kalau gitu. Baik, Pak. Transposisi, sini saya share terlebih dahulu. Ini yang muncul di Anda kan yang kuliah keempat ini bukan? Kelima, Pak. Kelima, Pak. Oh sebentar, berarti ini saya close dulu ini. Oke, saya share yang ke
4 terlebih dahulu. Oke, ini ya. Iya, Pak. Ini saya akan share terlebih dahulu yang transposisi. Kita review, kalau ini kemarin sudah dibahas, berarti ini. Ada beberapa, sebenarnya banyak algoritmanya banyak sekali. Tapi ini beberapa yang akan kita bahas ada 2 yang pertama. Mungkin ini yang kemarin sudah dibahas sebenarnya. Yakni adalah transposisi baris dan transposisi kolom atau blok. Contoh yang ini langsung saja. Langsung pada kasus. Langsung pada kasus, contohnya gini. Langsung pada contoh saja, mereview saja. Kita memiliki plain text, the simplest possible is transposition. Kata kuncinya adalah break. Oke. Kata kuncinya break. Oh, kok kata kuncinya, maaf ini. Kok kata kuncinya malah break? Sebentar, ini saya kata kuncinya bukan break, maaf. Kata kuncinya komputer, langsung kata gunakan aja komputer. Maaf ini kata kuncinya komputer. Kata kuncinya komputer, the simplest possible is transposition. Kata kuncinya adalah komputer. Komputer ini, dalam kata kunci ini kita berikan indeks. Diberikan indeks. Indeksnya 1, 4, 3, 5, 8, 7, 2, 6. Ini ya, kemarin sudah dibahas nih. Sudah belum? Belum, Pak. Baru pertemuan 4 ini, Pak. Oh, baru ini? Baru ini ya? Iya, Pak. Oh, oke lah. Tapi kalau kemarin sudah pernah dibahas, mungkin di mata kuliah sebelumnya, keamanan kayaknya juga sudah loh, mungkin pernah disinggung juga loh. Kalau gitu kita review sekalian. Ini nomor indeks ini 1, 4, 3 dan seterusnya ini didapat dari mana ini? Ada yang tahu didapat dari mana? Dari urutan hurufnya, Pak. Iya, urutan hurufnya. Jadi didapat dari urutan hurufnya. Huruf yang paling kecil adalah C, sehingga nomornya adalah 1. Iya. 2 adalah indeksnya adalah E, sehingga 2. Seterusnya F yang ketiga. Dan yang terakhir atau huruf terbesar adalah indeksnya U. Oke. Sehingga kalau dari situ didapat seperti ini ya. Makanya didapat ciphertextnya adalah seperti ini sesuai dengan nomor indeksnya. Jadi dari yang pertama adalah huruf T kan. Ini adalah huruf T. Kemudian yang kedua adalah P, yang ketiga adalah E, dan seterusnya. Yang keempat adalah H. Sehingga didapatnya ciphertextnya adalah seperti ini urutannya. T, P, E, H, S, L, M, I, dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, untuk yang kosong bisa kita diberikan suatu huruf-huruf yang memang adalah tidak digunakan. Katakanlah misalnya kalau Anda menggunakan komputasi, maka Anda menggunakan kode ASCII yang tidak muncul di layar. Contohnya apa? Kode ASCII yang tidak muncul di layar. Yang invisible. ASCII itu ada berapa? 256. Ya, 256 atau 2/10. 2/8. Oke. Kode ASCII yang paling atau huruf
yang muncul di layar monitor atau yang bisa terlihat itu kan cuma ada beberapa. Total kalau tidak adalah Iya. 102. 102 dan yang lebih banyak adalah yang tidak muncul di layar atau tidak ada di keyboard katakanlah. Misalnya, contohnya misalnya Anda bisa menggambar ini atau bisa memunculkan ini ada kode seperti ini katakanlah. Kode ASCII itu hasil ini visible di dalam layar monitor, tetapi tidak ada di keyboard itu. Maka Anda mengetiknya bisa menggunakan kode ASCII 17 atau berapa misalnya seperti itu. Banyak sekali. Oke. Sehingga seperti itu ini adalah yang dinamakan dengan algoritma yang tadi transposisi baris. Itu transposisi baris. Nah, yang kedua, sebentar, ini ada beberapa yang masuk yang perlu diupdate sebentar. Ini adminnya dari mana ini sebentar? Oh, ini partisipannya ada lagi. Oke, jadi yang berikutnya adalah blok transposisi. Kita masih menggunakan yang tadi juga, yang apa? Ciphertext yang sama, plain text yang sama, kata kuncinya juga sama. Komputer. Kalau yang blok transposisi, maka seperti ini. Sama seperti tadi. The simplest possible is transposition. Maka di sini kalau yang blok ini adalah diambilnya adalah sesuai dengan nomor indeksnya. Maka di sini adalah diambil yang ke bawah terlebih dahulu. Maka di sini adalah seperti ini. Yang kedua juga demikian nomor indeks itu. Ini adalah seperti itu. Ini adalah yang kedua. Ini adalah satu. Yang ketiga juga demikian. Ini adalah yang ketiga. Yang terakhir berarti adalah 8. Ini adalah bawah. Ini adalah yang block transposition. Jadi tadi plain text, the simplest possible is transposition tadi dengan kata kuncinya adalah komputer. Kalau dengan block transposition maka didapatkan ciphertextnya ini tab no PSR dan seterusnya. Kalau yang dengan baris atau row transposition maka dari ciphertextnya. Seperti itu kaitan dengan ini. Nah, sekarang untuk deskripsinya seperti apa? Deskripsinya ya seperti tadi contohnya. Kalau kita memiliki teks ini ya. Tab no. Ini ciphertextnya. Ada berapa huruf ini? Katakanlah misalnya adalah. Maka untuk deskripsinya seperti ini berarti. Ini adalah dihitung aja misalnya ada berapa huruf, berarti kan katakanlah misalnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 ya? Iya. 35. Nah, kata kuncinya ada, ini ada berapa nih tadi? Ada 8. Nah, maka panjang tadi, ciphertextnya 35, kuncinya 8. Nah, 35 modulus dengan 8 aja. Didapat 3. Maka makna dari 3 ini apa? Makna dari 4 itu apa? Makna 4 itu adalah merupakan banyaknya baris ke bawah. Banyaknya baris ke bawah. Itu jadi setiap ini nanti katakanlah misalnya adalah dari setiap kunci komputer gitu.
komputer, maka ini di bawahnya itu ada 4 huruf dari ciphertext tadi. Ini makna dari ini. Semua ada 4 huruf, minimal ada 4 huruf. Tapi ada yang 5 huruf. Nah, jadi ada 5. Ada yang 5 huruf. Yang 5 huruf itu yang ke bawah itu ada 5. Ada yang 5. Yang 5 itu adalah 3. Katakan ada yang 5, tetapi nanti huruf keberapa yang kelima ini? Nah, ternyata adalah yang ini. Yang 5 itu adalah yang di sini. Depan yang paling ini. Yang lainnya berarti 4 semua. Maaf ini coret. Yang lainnya berarti 4 semua. Jadi seperti itu makna dari modulus dan div. Nah, contohnya juga seperti ini. Tadi kan, misalnya kalau dari ciphertext itu tadi, tabno tadi, kalau dituliskan berarti kan, ya ini adalah nomor 1 ini nomor 1. Dituliskan yang paling bawah 5. Terus yang nomor 2, nomor 2 ini adalah ada 5 PSRTE katakanlah. Tapi di sini, tapi 2 ini kan di belakang ini enggak jatahnya 4 sehingga cuma diambil 4. PSRTE aja. PSRTE. Nah, sampai sini aja. Terus yang berikutnya E-nya berarti adalah ikut yang ketiga. Oh, ketiga ternyata di sini adalah 5 juga. Jadi yang dapat 5 tadi adalah 3 yang pertama. Jadi makna tadi adalah modulus tadi, hasil modulus tadi adalah menunjukkan yang 3 ini. Ini. 3 yang pertama. Yang 4-nya adalah ini, default-nya adalah 4. Seperti itu. Itu kalau Oke. Sebagai latihan kasusnya coba. Kalau kita memiliki ciphertext ini. Ciphertext-nya ECDTM, ECAER dan seterusnya. Terus kata kuncinya adalah sorcery. Sorcery misalnya. Coba ada yang ini plain text. Plain text-nya apa? Kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke produk cipher tadi. Seperti tadi caranya berarti kan. Gimana tadi yang pertama? Langkahnya? Kita modulus lah. Ciphertext-nya panjangnya berapa ini? Length dari ciphertext berapa? Berapa panjang ciphertext-nya? 63. 63. Coba ada 1, Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, benar, Pak. 63 ya? 63, Pak. Iya. 63. Oke, 63. Terus line dari kuncinya adalah 7 ya. Sekarang berarti kalau ini dimodulus dengan 7 berarti berapa? 63 modulus atau div terlebih dahulu. Div 7 berapa? Berapa div 7? 63 div 7. Ya. Coba berapa? Di modulusin ya, Pak? Apa dibagi? Modulus? Iya, boleh. Modulusnya berapa? Kalau modulus berapa? 0, Pak. 3. Habis. 7. 63 modulus 7 habis 0. Habis 0. Ini kalau yang atas berarti? Yang 63 yang div
0, Pak. Div-nya 9, berapa? Pak. Maaf, ini modulus yang ini tadi modulus. Kalau modulus 0, kalau modulus dibagi 0, terus yang 9, Pak. div-nya Ya, 9, ini Pak. 9. Oke. Berarti ini nanti didapatnya hasilnya berapa ini nanti? Kan ada 9 baris ke bawah ya. Kalau ini sama semua berarti. Kalau ini mudah berarti kan sama semua. Jadi ini nanti katakanlah adalah sorcery kan. Iya. Ini ke bawah 9 semua. Ini nomor indeksnya berapa ini? Nomor indeks yang T itu, Pak. Yang sorcery ini. Oh, Nomor satunya C, Pak. Nomor 1 C. Ini 1. E habis itu, Pak. 2. E. 2. Terus O, P. O. O. ini O, 3. Pak. O. R. R. S. S. R-nya kan ada 2 nih. Yang depan adalah 4, yang belakang adalah 5. Iya. Ini 6, ini 7. Oke, berarti nanti dituliskannya adalah 9 ke bawah. Yang ini berarti tadi. Oh, ini 9 ke bawah ini adalah ini sampai sini berarti adalah di bawah ini. Di bawah C. E, C, D, mana tadi? E, C, D, TM. M, dan seterusnya. Esa, E. Ini gampang ini karena semua sama. Gampang kalau ini sehingga nanti akan ketemu plain text-nya seperti apa. Jadi ya kurang lebih adalah kalau terbaca seperti ini. Laser beams can be modulated dan seterusnya. Ini. Jadi nanti kalau dituliskan seperti itu, yang nomor 6 juga demikian. Ini yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah ini, berarti adalah sampai sini. Nomor 2. Nomor 3. Ini nomor 3. Dan seterusnya nomor 3 berarti sampai 5, 6, 7, 8, 9 sampai sini. Ini nomor 3, ini nomor berapa tadi? 7 atau 8 ya? 7 ya? Iya, Pak. Ke bawahnya 9, benar. Ke bawahnya 9, berarti ini tadi 9, ini 5, 6, 7, 8, 9 benar. 1, 2, 3, 5, 6, 7 benar. Ini 1, 2, 3. Nanti sampai sini. Ini adalah 2, ini adalah 3. Terus dari sini 7, ini sampai 6, ini sampai sini adalah 4, ini sampai sini adalah 5. 6-nya berarti sampai sini. 6. Maaf. Ini 6. Yang sisanya adalah 7. Ini 7. Oke, seperti itu. Jadi huruf yang ke-6 adalah L, benar. Ya. Jadi ketemunya nanti akhirnya adalah seperti itu. Seperti itu. Laser beams can be manipulated to carry more intelligence than radio waves. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Kalau yang ini? Royalty. Sebagai latihannya nanti silakan di super text-nya
ada ini kata kuncinya adalah royalty. Buat latihan, Pak. Ya, coba nanti diselesaikan. Tapi ini kita jadwal penggunaan Zoom-nya kalau nggak salah sampai jam 11. Sehingga ini adalah tinggal 5 menit. Untuk materi produk sivernya namanya nggak mungkin kita bahas hari ini. Kita bahas lagi minggu depan insya Allah. Oh ya, Anda kan apa? Belajar di rumah. Ini kan lockdown Ya, Pak. itu atau bukan, sebenarnya tidak sampai lockdown. Kampus kan memang Social disterilkan sampai distancing. tanggal 29 Mei sampai setelah Lebaran. Iya, Pak. Berarti Anda ini banyak yang mudik atau memang banyak yang asli Jogja nih? Masih di Jogja, Pak. Masih di Pada Jogja, pulang Pak. kabarnya, Pak. Ntar Oh, kalau pulang malah ini memang virus, Pak. saya rasa memang dilematis buat Anda ya, yang kos. Tapi kalaupun pulang juga sangat dilematis. Kalau misalnya Anda pulang, setidaknya tetap harus menjaga diri dan juga harus menjaga keluarga sebisa mungkin. Harus. Iya, gitu Pak. lah. Bukan hanya personal aja. Kalau Anda mungkin sehat-sehat aja yang muda, tapi kan orang tua Anda kan juga belum tentu. Apalagi kakek nenek Anda atau adik-adik Anda misalnya. Ya semua tetap perlu dipertimbangkan dan tentu saja tetap harus izin orang tua, harus minta pertimbangan orang tua juga. Seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan, insya Allah minggu depan. Karena ini kita jadwalnya sampai jadwal penggunaan ruangnya, ini tetap ada ruangnya. Saya menggunakan akunnya Pak Azhari. Sebenarnya akun apa milik Pak Andri atau Pak Azhari, tapi itu di situ tertulisnya adalah akun kita karena menggunakan yang berbayar apa Zoom-nya, sehingga memang kalau yang free kan cuma 40 menit. Kita penggunaan ruangnya cuma sampai jam 11 saya plotnya. Kalau nanti Untuk absennya gimana, Pak? Gimana? Untuk absennya? Oh ya, ini saya capture dari sini. Ini kan yang kalau tadi yang masuk adalah yang join 32. Ini saya capture dari sini tadi. Tapi sebenarnya kalau Anda harusnya orientasinya kan bukan hanya absen lah. Iya, Pak. Setidaknya Anda walaupun misalnya adalah sudah bayar, harusnya kan juga tidak dirugikan gitu loh. Kalau Anda hanya orientasinya adalah absen, nampaknya juga cukup dangkal lah. Malah. Paham ya yang saya maksudkan ya? Sebisa mungkin Pak. tidak Paham, Pak. hanya berorientasi pada absen aja. Iya, Pak. Tapi bisa mungkin Oke, sementara gitu itu sebagai latihan. Insya Allah nanti kita bahas mengenai produk siver untuk minggu depan. Kalau gitu. Dan Untuk tugasnya nggak ada ya, Pak? ini tadi sebagai latihan atau sebagai ya pada prinsipnya saya tidak ingin membebani Anda, tetapi untuk mengukur bahwa Anda paham atau tidaknya itulah. Itu setidaknya dari tugas ini terlebih dahulu. Oh iya, Pak. Nanti sebenarnya kalau penugasan atau tugas bisa diuploadnya dan nanti di e-learning. Tugasnya yang terakhir ini tadi terlebih dahulu ini yang kaitannya Royalty itu ya, Pak? Gimana? Yang key-nya royalty itu, Pak? Ya betul, royalty. Dan QC terlebih dahulu. Oke. Seperti itu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan. Dan gitu, dan kita selalu jaga diri, jaga kesehatan, kita saling mengingatkan, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan selalu sehat selalu buat kita semua. Subhanallah wa bihamdika. Amin, Pak. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Main.
Ya. Bentar, saya close dulu. Lah. Lah. Penting, Pak. Lah. Pamit dulu ya, Pak. Yuk, sama-sama, jangan